sekitar menuju ke makam. Jenazah itu kan dipikul gitu Mas. Ya karena yang lewat sini hanya orang mengantar jenazah. Ini musola atau yang masyhur terkenal di sini gazebo namanya, Gazebo Al Furqon. Gazebo ini berdiri 2 tahun yang lalu, tepatnya sekitar bulan April. Sejarah dari gazebo ini dulu berawal dari kita ada majelis taklim namanya Majelis Taklim Al Furqon. Majelis Al Furqon yang berawal dari sekitar 5 sampai 10 orang. Ya waktu itu kita taklimnya di tempat Bapak Haji Gandung. Setelah itu kita rencana ada pembuatan pondok pesantren, tetapi kita memang belum punya apa-apa, lalu kita mendirikan Gazebo Al Furqon ini atau Musola Al Furqon ini. Bahan-bahan yang kita buat untuk gazebo ini semuanya hampir dari sisa-sisa pileg, artinya sisa-sisa itu namanya baliho dari pileg. Lalu ada jamaah-jamaah dari Al Furqon berkarya sehingga menjadi gazebo ini seperti ini. Ya dikarenakan awalnya kita memang Al Furqon ini belum punya apa-apa Mas. Artinya kita memang merangkak betul-betul dari bawah. Lalu ada sisa-sisa itu terus kita manfaatkan untuk gazebo. Nah, gazebo ini tempat untuk mujahadah jamaah Al Furqon. Karena betul-betul kalau di tempatnya Pak Gandung waktu itu kapasitas sekitar 20-an. Ya, kegiatan sini termasuk sore, selain hari malam Jumat itu mulai jam 6 sampai jam 8. Ini gazebo tempat untuk taklim muta'alim santri kalong. Santri kalong itu artinya santri yang masih pulang ke rumah masing-masing. Jadi di sekitar perumahan Senjoyo ini. Di sini perumahan Senjoyo Indah, Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah di sekitar sini kurang lebih anak-anak itu kalau ngumpul semua hampir 40 santri putra dan putri untuk kegiatan itu. Setiap malam Jumat ini buat mujahadah bapak-bapak. Kita mulai dari jam 11 sampai jam 1 malam itu mujahadah. Lalu untuk kegiatan belajar mengajar bapak-bapak sepuh, yaitu ada santri sepuh, ya mulai dari ada yang pensiunan, ada ya karyawan pabrik, dan ada yang ini artinya pensiunan. Itu setiap malam Rabu jam 8 sampai jam 10 malam Rabu dan malam Sabtu Mas.
sebelum adanya corona, jamaah mujahadah itu ada yang dari Salatiga, terus ada yang dari jamaah Ngampel dan sekitar kota Salatiga. Ya, alhamdulillah dengan berdirinya gazebo ini banyak jamaah yang terkesan. Artinya sampai jamaah ini yang ada jamaah ibu-ibu yang menginginkan menghendaki mujahadah ini bisa bapak dan ibu, karena sementara mujahadah ini hanya untuk bapak-bapak. Cuman karena maaf kondisi yang ukuran 5x6 ini, kalau kita bikin soft cuma 4 soft, jadi kurang lebih 30-an orang. Sementara warga sekitar yang menghendaki dari Ibu-Ibu Mar'atus Sholihah sendiri itu 30 lebih, Mas. Belum jamaah sekitar samping perumahan Senjoyo Karangbalong dan sekitarnya. Jadi sebelum berdirinya gazebo Al Furqon ini, dulu Gang Mayat ini jalannya sangat kecil, Mas. Dan jalan ini hanya dipakai warga sekitar sebelah pondok pesantren ini menuju ke makam. Dan di waktu itu sebelum adanya mobil ambulan, sebelum jalan ini besar, jenazah itu kan dipikul itu, Mas. Jadi sampai dijuluki Gang Mayat karena yang lewat sini hanya orang mengantar jenazah. Daerahnya rimbun, sampai ada yang mengatakan daerah yang paling angker di sekitar sini ya sekarang yang ada gazebo ini. Allah, kalau yang ini karena ini termasuk sejarah pertama berdirinya, ya awal mula berdirinya pondok pesantren, jadi ini termasuk cikal bakal. Insya Allah ini tetap kita pertahankan, tetapi mungkin lokasinya nanti kita carikan yang lebih strategis. Kemungkinan besar nanti yang di sebelah jalan. Karena untuk kedepannya ini belakang gazebo ada pondok pesantren dan kedepannya untuk asrama sih, Mas.